Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Saya Muhammad Abimanyu Abdillah selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil studi kami, yaitu perbedaan pada siswa. Dan berikut ini adalah rangkaian materinya. Yang pertama itu perbedaan individu, kemudian jenis perbedaan individu, lalu pengaruh faktor perbedaan individu, dan beberapa perbedaan individu dalam kemampuan belajar dan mengingat, dan yang terakhir beberapa hal yang perlu diperhatikan guru dalam melaksanakan dan mengelola pembelajaran. Oke, langsung saja kita masuk ke pemateri pertama, yaitu Nur Solatia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan individu. Pada dasarnya, tiap individu merupakan satu kesatuan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu dapat dilihat dari dua segi, yakni horizontal dan vertikal. Perbedaan itu dapat dilihat dari dua segi. Perbedaan dari segi horizontal adalah perbedaan individu dalam aspek mental seperti tingkat kesadaran, bakat, minat, ingatan, emosi, dan sebagainya. Perbedaan vertikal adalah perbedaan individu dalam aspek jasmania seperti bentuk, tinggi badan, besar badan, tenaga, dan sebagainya. Masing-masing aspek individu tersebut besar pengaruhnya terhadap kegiatan dan keberhasilan belajar. Perbedaan individu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor keturunan atau bawaan kelahiran, dan faktor pengaruh lingkungan. Kedua faktor ini memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan siswa atau peserta didik. Mungkin salah satu faktor ada yang lebih dominan, namun tetap kedua faktor tersebut masing-masing berpengaruh dan pada gilirannya ternyata tidak ada dua individu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Parama Bakti Cahya dari kelompok 4, akan melanjutkan presentasi dari anggota kelompok saya. Jenis-jenis perbedaan individual. Perbedaan individual menyangkut dengan berbagai aspek yang masing-masing memiliki ciri-ciri tertentu. Yang pertama, kecerdasan. Siswa yang kurang cerdas menunjukkan ciri-ciri belajar lebih lamban, memerlukan banyak latihan, membutuhkan waktu yang lebih lama, membutuhkan waktu untuk maju, tidak mampu melakukan abstraksi. Siswa yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi pada umumnya memiliki perhatian yang lebih baik, belajar lebih baik, cepat, kurang memerlukan latihan, mampu menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu yang singkat, mampu menarik kesimpulan, dan melakukan abstraksi. Yang kedua, bakat. Bakat mempengaruhi perkembangan individu. Untuk mengetahui bakat itu, perlu diadakan tes bakat pada waktu mereka mulai bersekolah. Bakat turut menentukan perbedaan hasil belajar, sikap, minat, dan lain-lain. Yang ketiga, keadaan jasmani. Keadaan jasmani tiap siswa berbeda-beda. Perbedaan itu terdapat pada struktur badan, tinggi, berat, dan koordinasi anggota badan, cacat badan, gangguan pada penglihatan, sakit menahun, mudah pusing kepala, dan lain-lain. Gangguan penyakit tertentu. Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi efisiensi dan kegairahan belajar, mudah lelah, kurang berminat melakukan berbagai kegiatan, dan akan mempengaruhi hasil belajar.
Dan yang keempat, menyesuaikan sosial dan emosional. Keadaan sosial dan emosi individu berbeda antara satu dengan yang lain. Berbagai sikap sosial dan emosional adalah pendiam, pemberang, pemalu, pemberani, mudah bereaksi, senang bekerja sama, suka mengasingkan diri, mudah terpengaruh, sensitif, sedang menggantungkan diri kepada orang lain. Tingkah laku sosial dan emosional ini dapat berubah sesuai dengan kondisi dan situasi sekitarnya. Keadaan ini besar mempengaruh terhadap kegiatan dan keberhasilan belajar siswa. Yang kelima, keadaan keluarga. Keadaan keluarga besar pengaruhnya terhadap individu, dan oleh karenanya terjadi perbedaan individual yang dilatar belakangi perbedaan. Keadaan keluarga pengaruhnya terjadi pada perbedaan dalam hal-hal sikap, apresiasi minat, sikap, ekonomis, cara berkomunikasi, kebiasaan berbicara, hubungan kerjasama, pola pikir, dan lain-lain. Perbedaan dalam hal-hal tersebut mempengaruhi tingkah laku dan perubahan belajar sekolah. Yang keenam, prestasi belajar. Perbedaan hasil belajar di kalangan para siswa disebabkan oleh faktor-faktor kematangan, latar belakang pribadi, sikap dan bakat terhadap pelajaran, jenis mata ajaran yang diberikan, dan sebagainya. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Nur Fitriana akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pengaruh faktor perbedaan individu. Perbedaan ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Dalam uraian berikut ini akan dibahas perbedaan individu berdasarkan pengaruh faktor keturunan atau faktor bawaan, faktor lingkungan, dan faktor campuran. Adapun faktor-faktornya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh faktor keturunan. Menurut ahli biologi bahwa terjadinya individu adalah akibat bertemunya sel jantan dan betina. Pada setiap spesies atau makhluk hidup, jumlah dan bentuk kromosomnya selalu sama, dan bila spesiesnya berbeda, akan berbeda pula jumlah dan bentuk kromosomnya. Gen yang berasal dari sel jantan saling berpasangan dengan gen yang berasal dari gen betina dengan cara yang berbeda-beda. Cara yang berbeda-beda inilah yang menyebabkan perbedaan sifat individu. Dan perbedaan sifat individu inilah yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan individu berdasarkan faktor keturunan. Pengaruh yang kedua yaitu pengaruh lingkungan. Lingkungan dalam arti luas merupakan lingkungan statis dan lingkungan yang bergerak dinamis. Keadaan, tempat, dan alam lebih banyak bersifat statis, sedangkan lingkungan sosial bersifat dinamis. Lingkungan statis membawa pengaruh pada individu yang berbeda di lingkungan tersebut. Demikian pula lingkungan dinamis atau pengaruh lingkungan sosial juga berpengaruh terhadap orang-orang yang tinggal di lingkungan tersebut. Hal-hal semacam ini akan membuat perbedaan sifat antara mereka. Pengaruh yang ketiga yaitu pengaruh faktor campuran. Dari uraian di atas, baik uraian pertama mengenai pengaruh faktor keturunan maupun uraian kedua pengaruh faktor lingkungan, ternyata bahwa baik keturunan maupun faktor lingkungan berpengaruh terhadap individu yang bersangkutan. Baik, saya akan melanjutkan materi perbedaan individu dalam kemampuan belajar dan mengingat. Di sini saya mencontohkan beberapa perbedaan.
langsung saja masuk yang pertama, yaitu perkembangan intelektual, di mana masing-masing peserta didik mempunyai kemampuan belajar untuk memahami dan menggali materi maupun informasi. Tentu saja ada perbedaan. Ada yang cepat belajar, cepat tanggap, cepat mengerti materinya, dan ada juga yang lemah dan butuh bimbingan secara bertahap oleh pengajar. Yang kedua itu kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa atau berkomunikasi di sini bukan hanya hubungan komunikasi antara siswa dan guru atau antar sesama siswa, namun juga bagaimana siswa mengkomunikasikan materi dan informasi dalam pelajaran, bahan ajar, serta komponen-komponen yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu latar belakang pengalaman. Siswa yang pernah mendapatkan informasi yang relevan terhadap suatu materi akan lebih cepat memahaminya, bukan hanya dalam materi, namun juga dalam gaya belajar, serta hal-hal lainnya dalam belajar. Dan lanjutannya, gaya belajar. Peserta didik yang satu dengan yang lainnya tentu memiliki gaya dan kebiasaan belajar favorit dan mampu mempercepat pemahaman terhadap materi yang dipelajari. Bukan hanya dalam kebiasaan, namun juga dalam kondisi tertentu. Misalnya, seorang siswa lebih mampu belajar dalam keadaan yang tenang dan hening, sehingga mampu mempercepat pemahaman materi. Begitu juga ada siswa yang mampu memahami materi dalam situasi apapun. Selanjutnya, bakat dan minat. Bakat dan minat ini berasal dari dalam diri masing-masing siswa dan sangat penting untuk digali dan ditemukan, sehingga pengajar mampu mengoptimalkan sebagai kemampuan yang dapat dikembangkan. Contohnya, semisal seorang siswa lebih mampu untuk mempelajari pelajaran matematika, ini adalah bakat. Atau siswa sangat menyukai pelajaran praktik fisika, ini adalah minat. Kemudian yang terakhir, kepribadian. Kepribadian merupakan reaksi atau tanggapan terhadap sikap dan cara-cara mengajar yang dilakukan guru. Kepribadian ini juga sangat terkait dengan sifat dasar masing-masing peserta didik. Siswa yang pemalu misalnya biasanya akan lebih pasif untuk terlibat dalam interaksi dengan komponen-komponen pembelajaran, terutama dengan guru. Sedangkan siswa yang aktif biasanya keingintahuannya itu langsung ditanyakan kepada sang guru. Dan berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh guru dalam melaksanakan dan mengelola pelajaran. Dalam hal ini, guru dapat menentukan bagaimana perlakuan yang harus diterapkan pada peserta didik. Guru juga harus memperhatikan masing-masing siswa, sehingga guru bukan hanya mampu memberikan perlakuan secara umum pada tiap kelompok atau tingkatan belajar, namun juga guru mampu memberikan perlakuan khusus yang tepat pada masing-masing individu, terutama individu yang memiliki karakter berbeda dengan karakter peserta didik pada umumnya. Mungkin ini saja hasil kerja presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.